Halo semuanya, saya Yohana Mardita, mahasiswa akuntansi semester 3 dari Universitas Pakuan dengan NPM 022124011. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Business Communication and Negotiations dengan dosen pengampu Bapak Supriyanto SMMM. Saya akan mensimulasikan negosiasi kontrak kerja antara kantor akuntan saya, yang mana saya sebagai auditor, dan juga dengan Pledis International Corp, sebuah perusahaan manufaktur yang sedang ekspansi internasional. Nah, fokus negosiasi ini adalah penyesuaian biaya berdasarkan resiko audit yang meningkat. Saya tidak hanya sendiri, tetapi saya langsung ditemani oleh Bapak Yohanes Pandapotan selaku Direktur Operasional Pledis International Corp. Bagaimana simulasi audit negosiasi ini terjadi? Mari kita simak negosiasinya. Selamat pagi Bapak Yohanes Pandapotan. Apa kabarnya, Pak? Saya melihat di berita industri kemarin bahwa Pledis International Corp baru saja meresmikan pabrik baru di Vietnam ya Pak. Selamat buat Bapak. Ini langkah besar bagi perusahaan manufaktur untuk lebih lagi memperluas industrinya di mancanegara. Saya sangat mengerti, Pak. Ekspansi memang fase yang menantang ya bagi arus kas. Justru karena itulah saya ingin berdiskusi hari ini sebagai mitra akuntansi, yang mana fokus kami adalah memastikan bahwa pertumbuhan besar ini tetap didukung oleh pelaporan keuangan yang akurat dan aman dari resiko hukum, serta kami juga bisa mempertanggungjawabkannya. Bagaimana nantinya perusahaan Bapak ini akan tetap berlanjut di kemudian hari, apalagi ditambah dengan bertambahnya cabang yang ada di Vietnam sekarang. Nah, Pak Yohanes, berdasarkan review awal kami, profil resiko Pledis International Corp tahun ini berubah total ya Pak? Dengan adanya transaksi dalam mata uang asing dan aturan pajak yang berlaku di Vietnam. Tim kami perlu melakukan prosedur audit yang lebih kompleks nih Pak. Kita tahu ya, di mana Vietnam sekarang lagi sangat-sangat menarik perhatian para banyak investor internasional. Bahkan turis-turis juga sekarang semakin banyak banget untuk datang berlibur ke Vietnam. Nah, tim kami perlu melakukan prosedur audit, kita kembali lagi ya, yang lebih kompleks nih, termasuk transfer pricing, documentation. Karena itu Pak, kami mengajukan penyesuaian professional fee sebesar 25% dari tahun lalu. Ini untuk memastikan standar kualitas audit tetap terjaga. Saya sangat menghargai upaya efisiensi Bapak. Namun, software baru justru membutuhkan audit sistem informasi di tahap awal, Pak, untuk memastikan tidak ada error migrasi data. Begini, Pak. Pak Yohanes, mari kita lihat resikonya ya. Jika audit dilakukan secara standar, namun ada salah saji material yang terlewat pada transaksi internasional, denda pajak bisa mencapai 200% loh Pak. Bapak bisa cek nanti di kebijakan-kebijakan laporan keuangan yang ada di internasional, apalagi Bapak ini kan baru buka cabang baru ya di Vietnam. Lebih mungkin Bapak bisa lebih cek lagi kebijakan apa sih yang ada, yang diterapkan oleh negara Vietnam untuk pajak para investor. Nah, lalu
Belum lagi resiko bisa menghambat pinjaman bank Bapak untuk pabrik yang ada di Vietnam sekarang ini. Angka 25% ini adalah investasi untuk keamanan, ketenangan pikiran Bapak dan Dewan Komisaris, Pak. Baik Pak Yohanes, saya punya solusi agar kita tetap win-win. Saya cek dulu sebentar emailnya yang sebelumnya Bapak ada kirim laporan keuangan yang bulan lalu ya Pak, karena finishnya pembukaan pabrik baru yang ada di Vietnam. Oke. Gini deh Pak, bagaimana jika kenaikan biaya kita tetapkan di angka 18%, 18%. Setelah saya melihat email nih Pak, bentuk laporannya, sebagai gantinya ya Pak, saya akan memasukkan layanan internal control review. Oke, gratis untuk cabang di Vietnam selama 1 tahun pertama. Ini akan membantu Bapak mengawasi operasional di sana dari Jakarta, ya, nge-remote-nya jadi lebih gampang dengan lebih tenang. Jadi Bapak membayar untuk audit, tapi mendapatkan konsultasi manajemen resiko sekaligus. Bagaimana menurut Bapak? Kesepakatan yang bagus ya Pak? Baik Pak. Saya akan segera revisi surat kontrak perikatannya dan kirimkan sore ini agar tim kami bisa segera mulai bekerja membantu Pledis International Corp. Dan saya juga nanti akan emailkan kepada Bapak apa-apa saja lagi yang kami perlukan, data-data serta pelaporan-laporan keuangan yang mungkin masih belum lengkap untuk kita mulai di cabang baru yang ada di Vietnam, serta lebih mudah lagi Bapak untuk mengkontrolnya dari Jakarta. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Untuk hari ini kita bisa berbincang-bincang secara virtual dengan Bapak. Terima kasih juga Pak. Sama-sama. Sukses juga ke depannya untuk Bapak dan perusahaan yang baru dibuka supaya bisa berkelanjutan untuk lebih baik ke depannya. Nah, teman-teman, demikian simulasi negosiasi bisnis kali ini. Dari praktik ini kita belajar bahwa negosiasi bukan hanya soal harga, tapi soal mengkomunikasikan nilai atau value dari mencari titik temu bagi kepentingan kedua belah pihak. Nah, di sini saya yang berperan sebagai bagian KAP-nya, audit pelaporan Pledis International Corp ini juga berharap bahwa pekerjaan kami akan menghasilkan menghasilkan win-win solution buat perusahaan yang menggunakan jasa kami, dan kami juga akan bertanggung jawab ke depannya karena integritas pelaporan keuangan itu harus tetap dijaga. Sekian video ini, semoga ini bisa membantu para rekan-rekan yang akan belajar bernegosiasi lebih lagi, baik itu negosiasi pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Semoga membantu dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.